Welcome to JKI Ebenezer Community Church, Colorado, Bible Refreshing Midweek Service, Wednesday, June 11, 2025. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari yang indah yang sudah kami nikmati dari pagi kami bangun hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami kembali rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, juga untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau mengurapi setiap kami yang ambil bagian ya Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir Tuhan. Tuhan berkati juga setiap teman-teman kami yang bergabung melalui live streaming ya Bapa. Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa di mana kerinduan kita untuk berkumpul memuji Tuhan, di situ Tuhan hadir, amin.
hilang kekuatanku. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Happy Wednesday untuk kita. Pada malam hari ini bersuka cita di hadirat Tuhan karena Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Ya, God is good. And all the time. Amen. Puji Tuhan, ya luar biasa malam hari ini kita sudah masuk ke surat Paulus yang pertama ke Timotius. Jadi ini kita masuk ke hal yang baru pada malam hari ini ya. Kita sudah ada di surat Paulus ke Timotius ya. Timotius 1. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Pertama sampai ke-17. Nah, banyak saudara ya. Haleluya, kita akan masuk dalam doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi Engkau berikan pada kami semua untuk datang menyembah, memuliakan Engkau dan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau Roh Kudus yang berbicara untuk semua kami. Bukan hikmat kami manusia, bukan hikmat manusia yang kami terima, tapi hikmat yang daripada-Mu. Kuasai semua yang ada Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji-puji dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ayat yang pertama, salam, ya greeting dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Ya, selalu surat-surat daripada Paulus, saudara akan menemukan satu hal yang sama, satu hal yang selalu berkenaan dengan cara ataupun bagaimana Paulus menulis surat-suratnya. Ya, pembukaan yang selalu diberikan adalah menyatakan dan juga menyerukan ya bahwa dia adalah seorang rasul Kristus Yesus ya. Jadi bukan menyatakan hal yang lain ya, tetapi dia adalah rasul daripada Kristus Yesus. Dan itu yang saudara dan kita juga akan mengenal bagaimana cara dia menulis, bagaimana cara dia menyampaikan di dalam surat-suratnya ya. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan ini adalah surat dan khusus yang ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius, dan dia menyatakan di sini bahwa Timotius itu adalah anak rohaninya sendiri ya. Jadi salam untuk Timotius di dalam kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, di ayat yang ketiga dia masuk di dalam pengajaran dan dalam tulisan yang diperuntukkan untuk Timotius, dan saya percaya juga ini semua adalah kesempatan dan juga pemberitahuan
untuk saudara dan saya pada malam hari ini, ya. Ayat ketiga dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Dan di sini dijelaskan, saudara, bahwa adalah suatu hal yang Paulus kehendaki untuk Timotius, ya, supaya Timotius tetap tinggal di Efesus pada waktu itu, ya, karena dia adalah seorang gembala, ya. Pada saat Paulus melanjutkan perjalanan penginjilannya, perjalanan pengabaran Injil Kristus ke daerah-daerah yang lain, ya, ke wilayah Makedonia. Dia ingin supaya jemaat Tuhan yang ada, ya, di Efesus pada waktu itu jangan sampai terbawa ataupun masuk di dalam pengajaran-pengajaran yang bukan sesuai dengan pengajaran yang dia dapatkan daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di sana rupanya sudah ada orang-orang tertentu yang melakukan akan hal itu. Di ayat yang keempat dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, dan hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, ini dia, saudara, kita juga diajarkan dan kita juga diingatkan, ya, bagi kita banyak hal-hal adat istiadat yang mungkin saudara dan saya masih jalani, ataupun saudara masih mengenal, ataupun saudara masih mengikuti. Tetapi banyak hal di sana, ya, seringkali adat istiadat kita yang lama itu, ya, bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri, ya. Dan di sini dikatakan rupanya hal yang sama terjadi di Efesus pada waktu itu, ya. Akhirnya adat istiadat itu seakan-akan lebih tinggi dan lebih besar dan lebih penting daripada pengajaran akan firman itu sendiri, ya. Dikatakan di sana, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya dan hanya menghasilkan persoalan belaka. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saya sendiri juga sudah banyak melihat, ya, di dalam acara-acara adat atau acara-acara adat istiadat. Seringkali ada ketidakpahaman di sana dan menghasilkan perdebatan, dan juga tidak sedikit menghasilkan pertengkaran, saudara, ya, karena akan hal itu. Dikatakan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi seringkali kita juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan terjebak akan hal-hal seperti ini. Jadi kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada itu, yang adalah apa? Keselamatan saudara dan saya. Amin. Ya, dalam iman, ya, dalam iman yang kita punya di dalam Kristus Yesus, ya. Tujuan nasihat itu ialah, ya, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, ya. Seringkali ada banyak juga, ya, saudara, kita diingatkan banyak hal-hal seakan-akan orang itu sedang menasihati kita, seakan-akan orang itu sedang menyatakan suatu hal untuk kemajuan saudara dan saya, tetapi rupanya ada hal-hal di balik pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi Paulus ingin mengingatkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada Timotius itu tidak ada embel-embel di belakangnya, saudara. Karena dikatakan apa yang dinyatakan itu keluar dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Dan ini, saudara, adalah 3 hal yang saudara dan saya harus punya, ya, di dalam keberadaan kita, ya, anak-anak Tuhan,
apalagi kalau ada dari saudara dan saya, kita melayani ya di dalam suatu gereja Tuhan, di dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya, ada 3 hal ini yang harus saudara punya ya. Kita mempunyai hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas ya. Tidak ada hal-hal yang lain yang mengikat ya akan apa yang saudara dan saya lakukan. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia ya. Kita sudah banyak ya belajar akan firman ya. Hal yang sia-sia itu adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa? Keselamatan saudara dan saya ya. Seringkali kita suka ngobrol di dalam keberadaan kita ya. Mungkin saudara berbicara kepada orang lain, kepada teman-teman ya. Dan kalau saudara perhatikan, banyak juga hal-hal yang kita bicarakan itu nggak ada ininya, ujungnya saudara ya. Kadang-kadang muter begitu ya. Dan ini bisa ya, ini bisa dipergunakan oleh orang-orang tertentu ya, yang akhirnya membawa saudara dan saya masuk di dalam suatu pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, dengan kebenaran kasih itu saudara, dengan kebenaran iman. Saudara dan saya, kita itu diselamatkan oleh apa? Iman saudara, di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, karena iman, ya, karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya. Nah, di ayatnya ke-8, ayatnya ke-7, ya, mereka itu, ya, orang-orang yang seperti itu, yang tadi kita baca di atas itu, hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kenapa Paulus bisa menyatakan hal ini? Kenapa dia bisa berani mengatakan bahwa orang-orang itu sebenarnya pada waktu dia menyatakan tentang pernyataan hukum Taurat itu, mereka tuh nggak ngerti sebenarnya. Ya, jadi asal ngomong, ya, asal keluar aja. Paulus berani mengatakan itu karena apa? Karena Paulus adalah seorang yang mentekuni hukum Taurat itu bertahun-tahun di bawah apa? Kepemimpinan daripada guru besarnya yang namanya Gamaliel, saudara. Ya, kalau saudara mengingat, Paulus yang tadinya namanya Saulus itu, ya, adalah seorang yang begitu berdedikasi kepada hukum Taurat itu sendiri, dan dia memang lahirnya aja ya dari suku Benjamin, dan dia adalah seorang hamba dan juga pengikut dan pengajar daripada hukum Taurat itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kalau tepat digunakan, saudara. Dengan kata lain, ya, banyak hal-hal yang ada di hukum Taurat itu yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, saudara. Ya. Ayat yang ke-9 dikatakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Nah, ini dia, saudara. Ya. Ini pelan-pelan kita baca ya. Knowing this, that the law is not made for a righteous person. Orang benar. Ya. Ingin diingatkan kepada Timotius pada waktu itu bahwa engkau bukan lagi ada di bawah hukum Taurat itu karena kebenaranmu, karena keberadaanmu itu semua karena apa? Imanmu kepada Yesus. Ya. Jadi jangan sampai dibelokkan dengan hal-hal yang ditambahkan di dalam kebenaran saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Seperti yang diingatkan oleh
Paulus kepada Timotius. Bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. The sound doctrine, saudara. Ya, jadi di dalam pengajaran akan hukum Taurat itu, saudara tidak akan pernah melihat atau menemukan kasih karunia, grace of God in there. Ya, contrary to the sound doctrine, dengan ajaran yang sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi, ya, ini agak keras Paulus katakan, ya, bahwa hukum Taurat yang ada itu, ya, ingat sekali lagi bahwa dia ini adalah orang yang apa? Yang benar-benar mengetahui tentang hukum Taurat itu. Tetapi dia katakan hukum Taurat itu bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya, benar-benar dia nyatakan. Jadi akan pengajaran yang sudah kuajarkan kepadamu Timotius, jangan dicampur adukan dengan pengajaran tentang hukum Taurat. Amin. Ya. Dan di ayat ke-12 dikatakan, aku bersyukur kepada dia, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Nah, ini dia saudara. Glory to God for his grace. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Itu dia penting, saudara. Orang yang benar-benar mengetahui akan kasih karunia Tuhan, dia tidak akan pernah lagi, saudara, mengikuti hal-hal yang sudah ada di belakang itu. Ya, pada waktu dia mengenal dan mengetahui pengetahuan yang luar biasa atas hukum Taurat itu, justru pada waktu itu dia tidak mengenal siapa Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa ya. Orang yang religious, ya, belum tentu dia mengenal yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Orang yang mengetahui banyak akan firman, banyak akan pengetahuan tentang firman, harus hati-hati. Karena seringkali orang-orang yang seperti ini justru mereka tidak mengenal yang namanya siapa itu Kristus Yesus Tuhan. Tetapi Paulus katakan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Kekuatan saudara dan saya bukan datang daripada kepintaran saudara, bukan karena kekuatanmu, tetapi kekuatan dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, karena ia menganggap aku setia dan memperoleh pelayanan kepadaku. Jadi yang menunjuk saudara dan saya bukan kita sendiri, tetapi Kristus Yesus yang menunjuk saudara dan saya. Ya, yang mempercayakan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, mengetahui akan belas kasihan Tuhan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah ayat 14, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya. Although I was formerly blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtain mercy. Obtain mercy. Saudara ngerti gak? Kalau kita mengerti
bahwa kita itu adalah orang-orang yang menerima kasih karunia itu, hidup saudara dan saya akan berubah. Ya, lebih daripada pengetahuan akan hukum Taurat itu. Karena pada saat engkau mengetahui bahwa begitu besarnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya, kita tidak akan berani untuk berbuat dosa lagi, saudara. Bukannya kita tidak jadi nggak akan pernah berbuat dosa lagi, tetapi kita tahu datang kepada Tuhan dan bertobat langsung, saudara. Amin. Itu dia bedanya. Jadi jangan engkau membunuh, jangan engkau begini, jangan. Nggak perlu lagi dikasih tahu. Karena apa? Karena kita udah tahu kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya. Dan kita mengasihi Tuhan bukan karena peraturan. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan itu baik banget sama kita. Amin. Ya. We know that God is good in our life. Malah kasih karunia Tuhan itu kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara tidak akan bisa menerima iman itu kalau saudara belum tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saudara dan saya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus katakan, dari semuanya, aku ini orang yang paling berdosa. Saudara, tahukah saudara, saudara menerima kasih karunia Tuhan, bahwa saudara itu sebenarnya tadinya itu adalah orang berdosa, yang patut menerima hukuman. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya menerima pengampunan itu. Karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Haleluya. Saudara dan saya. Dan sekarang saudara dan saya kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Banyak orang yang nggak mengerti, ya, datang kepada Tuhan, saya harus bersih-bersih dulu. Gimana caranya harus bersih-bersih dulu, saudara? Saudara tidak bisa membersihkan dosamu sendiri, menguduskan dirimu sendiri. Tetapi saudara dan saya, as you are, sebagaimana adanya engkau datang kepada Tuhan pada saat ini juga. Amin. Ya, datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan pengampunanmu, aku membutuhkan belas kasihanmu, aku membutuhkan kasih karuniamu. Datang kepada Tuhan sebagaimana adanya Engkau. Paulus katakan, dari antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Dia mengetahui, saudara, ya, begitu besar kasih Tuhan kepada Paulus. Dia tahu banget, saudara. Tetapi justru itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, however, for this reason I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show all long suffering as parent to those who are going to believe in Him for everlasting life. Saudara dan saya sudah menjadi apa? Kesaksian hidup, saudara. Ya, menjadi apa? Engkau menjangkau jiwa, belum tentu harus berbicara kepada mereka. Engkau menjangkau jiwa dengan cara apa, saudara? Mereka melihat perubahan yang total yang terjadi dalam kehidupanmu. Ya, mereka menjadi percaya karena melihat, wow, luar biasa ya Tuhan Yesus. Bisa ya, orang yang seperti itu bisa berubah. Dan sekarang lihat, luar biasa imannya kepada Tuhan. Saya mau dong. Amin. Ya, itu dia, saudara. Paulus katakan, biar hidupku menjadi contoh bagi mereka. Hidup saudara dan saya menjadi contoh bagi mereka. Ya. Supaya apa? Mendapat hidup yang kekal. Ya.
jadi contoh untuk mereka, bukan untuk keuntungan saudara dan saya, tetapi keuntungan untuk mereka, saudara. Supaya kehidupan yang kekal yang saudara dan saya sudah dapatkan itu, mereka juga dapat mendapatkannya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Now the King, eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amin. Amin. Ya, dan biarlah firman ini menguatkan saudara dan saya. Ya, kalau saudara dan saya sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan, engkau mengerti bahwa karena kasih karunia Tuhan itulah kita menerima pengampunan itu, ya. Di dalam kasih karunia Tuhan itulah kita mengasihi Tuhan, bukan karena peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang dinyatakan di dalam hukum Taurat pada waktu sebelumnya. Tetapi pada waktu engkau sudah mengenal Kristus Yesus, lebih daripada hukum Taurat itu, ya, engkau mengasihi Kristus karena Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya kemurahan itu, ya. Jadi bertumbuhlah di dalam kasih karunia itu, ya, supaya saudara dan saya menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya, kita semua, supaya orang itu juga dapat menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, ya, menerima keselamatan di dalam hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, your grace and mercy in our life, oh God. We thank you, Lord, for the love that you given us. Kami bersyukur untuk kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Kami boleh menjadi biji mata-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa yang Kau bawa, Kau tebus menjadi kebenaran di mata-Mu, Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami, dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tutup buku semua kami yang ada di tempat ini dan dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan. Biarlah Bapa terus membawa kami, Engkau Kristus Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang terus membawa kami, menguatkan kami terus berjalan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun masalah yang kami hadapi pada hari-hari, tapi kami tahu kekuatan kami itu datangnya hanya daripada-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang menguatkan semua kami, menegakkan kami, Tuhan, memberikan penghiburan kepada kami yang sedang bersedih pada saat ini. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tahu sukacita kami hanya datangnya daripada-Mu saja. Kami bersyukur pada malam hari kami akan pulang dari tempat ini. Kami terima berkat daripada-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri, kita akan pulang. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kiranya kasih karunia dan kemurahan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidupmu, menjaga dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya, katakan